Terima kasih Pak Nugroho. Kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian rutinitas kita, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita yang semoga niatnya karena lillah dan juga insya Allah akan dilanjutkan. Sebelumnya nanti kita akan mengkaji sedikit tentang beberapa pemaparan terkait dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kesempurnaan daripada sifat-sifat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang di dalam buku Syama'il Muhammadiyah karangannya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Pada malam hari ini sudah sampai pada bab Maja'a fi qadahi Rasulillah, tentang gelas yang pernah dipakai atau tempat minum yang pernah dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qadah ini adalah wadah. Wadah atau disebut dengan dalam bahasa Arab qadah. Qadah itu adalah wadah yang biasanya dipakai untuk minum atau yang biasanya dipakai untuk marok atau kuah-kuahan. Ya. Jadi kalau masa Nabi dulu tidak ada gelas seperti gelas kita, enggak. Tapi yang dipakai untuk minum adalah seperti sejenis mangkuk, maka itu dijadikan tempat untuk makanan yang berkuah dan juga tempat air. Jadi mereka hanya punya mangkuk. Itu disebut dengan qadah. Maka mangkuk itu pernah disimpan oleh Sayyidina Anas bin Malik, kemudian diwariskan kepada anak cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai itu mangkuk yang orisinal yang pernah dipakai oleh Nabi masih tersimpan sekarang di Museum Topkapi Turki. Nah, subhanallah. Jadi beberapa properti Nabi itu memang asli, masih tersimpan di Topkapi, tapi ada beberapa duplikatnya. Jadi nggak semua asli, tapi ada beberapa duplikatnya. Kita bacakan hadisnya. Haddatsana Al-Husain bin Aswad Al-Baghdadi, haddatsana Umar bin Muhammad, haddatsana Isa bin Tahman an Thabit. Qala akhraja ilaina Anas bin Malik. Pada suatu ketika Sayyidina Anas bin Malik pernah mengeluarkan suatu mangkuk. Apa yang dikeluarkan? Qadaha khasyaban. Suatu mangkuk yang terbuat dari kayu. Ghalidhan mudabbaban bihadid. Tetapi terlapisi luarannya dengan dengan besi, ya. Terlapisi atau tertambal dengan besi. Faqala ya Thabit. Kemudian Anas bin Malik berkata, ya Thabit, hadza qadahu Rasulillah. Ceritanya Anas bin Malik ingin memperkenalkan atau menceritakan. Bisa jadi di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan saat baginda Nabi sudah wafat. Jadi Anas bin Malik ingin mengenalkan, ini
satu mangkuk ini yang pernah dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Anas bin Malik, "Hadza qadahu Rasulillah." Inilah yang dipakai sebagai gelas untuk meminum air yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang lain kita lihat ada gambar yang saya simpan. Nah, ini adalah salah satu gambar mangkuk yang pernah dipakai Nabi. Maka dalamannya itu adalah kayu sebenarnya, dan juga luarannya itu terbuat atau terlapisi dari besi, ya, dari besi. Tapi ada yang mengatakan di hadis yang lain nanti, jadi bukan hanya satu mangkuk Nabi, ada beberapa. Di hadis yang lain dikatakan dalamnya itu kayu tapi luarannya itu perak, ya, dalamnya kayu, luarannya perak. Ada yang mengatakan bahwa mangkuk yang pernah dipakai Nabi itu terbuat dari keramik. Jadi ada beberapa. Baik, kemudian di hadis selanjutnya hanya dua hadis saja di dalam bab ini. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Umar bin Asim akhbarana Hamad bin Salamah akhbarana Humaid wa Thabit an Anas, dari Anas bin Malik juga mengatakan, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadhi asy-syaraba kullah. Kata Anas bin Malik, aku pernah menuangkan, ya, menuangkan air kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai membuat Rasulullah itu kenyang minumnya dengan mangkuk ini. Kata Anas bin Malik, dengan mangkuk ini ditunjukkan oleh Anas bin Malik. Al-ma'a Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum melalui mangkuk ini yang pernah aku tuangkan apa? Di antaranya air mineral, al-ma'a, air mineral. Kemudian nabidh. Nabidh ini sejenis jus kurma atau kurma yang apa namanya, dicairkan sari-sarinya, bisa dikatakan jus kurma lah. Itu dikatakan dengan nabidh. Wal asal, dan juga madu. Wal laban, dan juga susu. Nah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi juga pernah minum jus kurma yang dituangkan oleh Anas bin Malik ke dalam mangkuk yang kurang lebih seperti mangkuk yang kita tunjukkan tadi. Kemudian pada bab selanjutnya, babu ma jaa fi sifati fakihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membicarakan tentang buah-buahan yang pernah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menarik ini. Jadi ada yang sampai dikatakan di dalam hadis ini ternyata mencampurkan kurma dengan mentimun. Itu adalah kebiasaan Nabi dan kesukaan Nabi, dan juga bisa dikatakan sebuah kesunahan yang ada khasiatnya luar biasa. Ya. Jadi pada dasarnya saya pernah mengatakan bahwasannya untuk memaknai sebuah kesunahan yang pernah dilakukan Nabi, bukan semua aktivitas Nabi itu menjadi sunnah, tidak semua. Tetapi pada konteks aktivitas Nabi di dalam beribadah, dalam konteks beribadah atau dalam bingkai ibadah, itu menjadi kesunahan. Tetapi aktivitas Nabi yang apabila aktivitas itu termasuk dalam bingkai merupakan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh manusia, ya, maka itu bukan menjadi sebuah kesunahan secara hukum. Tapi apa yang menjadi kesunahan? Yang menjadi kesunahan adalah ketika kita melakukan aktivitas itu yang dilakukan Nabi, tetapi aktivitas itu adalah aktivitas basyariah. Apa aktivitas basyariah? Aktivitas yang biasanya dilakukan oleh manusia biasa. Karena Nabi itu terdiri dari dua dimensi, ya, bisa dikatakan begitu. Ya, bidimensial. Pertama, beliau itu sebagai sosok manusia biasa. Kedua, beliau itu sebagai sosok Nabi. Maka ketika semua aktivitas yang termasuk dalam ranah ibadah yang dilakukan oleh seorang nabi, maka itu menjadi sebuah kesunahan. Tetapi apabila aktivitas itu dilakukan dalam rangka aktivitas yang biasanya dilakukan oleh manusia,
Seperti ya suka makan apa misalnya, suka makan labu yang kita pernah jelaskan dahulu, suka makan kurma, suka makan mentimun, suka makan apa saja yang pernah disukai oleh Rasulullah, sejatinya itu bukan sebuah kesunahan. Jadi itu selera yang biasanya juga manusia biasa punya selera masing-masing. Apabila kita tidak menyukai sebagai seleranya Nabi, maka tidak apa-apa. Nah, tapi merupakan nanti akan jadi sebuah kesunahan. Ingat sebagai catatan, dia menjadi sunnah aktivitas basyariah ini, aktivitas yang biasanya dilakukan oleh manusia yang pada dasarnya tidak sunnah. Tetapi dia menjadi sunnah apabila kita melakukannya sebagai niat untuk mengikuti cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengikuti kesunahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, karena Nabi suka sesuatu maka kita mencoba untuk mensukainya. Itu membuktikan apa? Bahwa kita mencintai Nabi. Mencintai apa yang disukai Nabi. Artinya kita mencintai Nabi. Nah, oleh karena itu, hal itu menjadi sebuah kesunahan. Jadi bukan hukum asalnya sunnah. Misalnya contoh, bukan hukum asalnya makan labu sunnah, bukan. Ya, jadi menjadi kesunahan apabila kita berniat untuk melakukan aktivitas itu, memakan labu itu dengan niat mencintai labu seperti Nabi mencintai labu. Nah, artinya kita cinta sama Nabi, apa yang dimakannya, apa yang disukainya, selera Nabi, semua kita mencoba untuk menyenangi. Ke atas dasar apa? Atas dasar ingin atas dasar bukti cinta kepada Nabi. Maka itu menjadi sebuah kesunahan. Maka oleh karena itu saya berkali-kali mengingatkan, pakai baju apa saja. Meskipun bukan sebuah kesunahan gitu ya. Itu hal yang mubah. Tapi memakai baju dengan cara apa yang diajarkan oleh Rasul menjadi kesunahan. Pakai dimulai dari tangan kanan. Kemudian juga suka terhadap selera misalnya sesuatu yang mungkin disukai Nabi. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka makan labu. Ya, atau suka makan iga. Atau suka makan kremes-kremesan makanan ya. Sisa-sisa dari makanan. Maka kalau kita senang juga makan tersebut, ya satu selera ternyata sama Nabi, tapi jangan lupa diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, mengikuti apa yang pernah dilakukan Nabi, meskipun itu bukan sebuah kesunahan secara hukum dasar, tapi dia akan menjadi sunnah kalau kita melakukannya sebagai wujud cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an abihi an Abdullah bin Ja'far qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul qitha birrutab. Ternyata dalam hadis ini kita lihat dikatakan oleh Abdullah bin Ja'far bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan qitha. Qitha ini sejenis mentimun birrutab dengan kurma. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang kalau makan rutop, makan kurma, terus kemudian nanti diikutkan dengan mentimun. Di dalam hadis lain nanti diceritakan makannya bersamaan, bareng-bareng. Jadi ada mentimun, ada kurma, langsung bebarengan. Tapi kalau di dalam hadis ini bisa dikatakan ini makan mentimun dulu atau makan rutop dulu, makan kurma dulu, baru nanti diikutkan dengan mentimun. Hadis yang selanjutnya diceritakan haddatsana Abdah bin Abdullah Al-Khuzai Al-Basri. Haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah menceritakan juga bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bitikh birutab. Nah, tadi kisah ini sejenis mentimun. Kalau dari riwayatnya Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan bitikh. Bitikh ini apa? Semangka. Ya, semangka ya. Kayak kita mungkin semangka merah, semangka ya. Bir rutab dengan dicampur dengan kurma. Jadi bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan semangka dulu atau makan kurma dulu, baru kemudian makan salah satu keduanya. Artinya mungkin bisa jadi tidak makan bersamaan,
ya. Tapi nanti ada hadis yang mengatakan dicampur keduanya. Kita lanjut. Haddatsana Ibrahim bin Ya'qub, haddatsana Wahab bin Jarir, haddatsana Abi qala sami'tu Humaidan atau qala haddatsani Humaid qala Wahab wa kana sadiqan lahu. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik juga mengatakan qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khizbir war rutab. Ini dia. Hadisnya yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu waktu itu menggabungkan antara kurma dengan khizbir. Jadi khizbir ini juga sejenis daripada mentimun. Ya, bahasa lain juga khizbir. Afwan, bukan khizbir, tapi khirbiz, khirbiz. Ya, bukan khizbir. Khirbiz. Khirbiz itu juga sejenis mentimun, mentimun hijau. Dicampurkan dengan rutab, dengan kurma yang sudah matang, maka dimakan. Apa yang banyak khasiat? Ternyata ada hikmah di balik ini. Kalau kita lihat dari segi kesehatan, dari segi medis, subhanallah banyak sekali yang mengatakan bahwa khasiat daripada mentimun itu banyak sekali. Tetapi kalau kita secara sekilas, para ulama muhaddits mengatakan, apa alasannya Nabi itu mencampurkan? Karena alasannya, rutop itu, kurma itu sifatnya panas, ya. Sifatnya panas. Dicampur dengan semangka atau dicampur dengan mentimun, maka jadi netral. Panas dicampur dengan dingin. Begitu ya, jadi netral. Maka oleh karena itu sebuah hikmah, sebuah pesan kepada kita juga, alangkah lebih baik kalau kita makan sesuatu, kita harus memperhatikan keseimbangan, ya, untuk supaya tubuh kita nggak kaget. Maka nggak heran kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai umur 63 tahun ketika beliau wafat, ya, metabolisme tubuhnya itu begitu masih utuh, bagus sekali. Nggak ada penyakit, nggak ada istilahnya juga apa, sampai dikatakan ubannya Nabi saja tidak terlihat. Meskipun ada tapi tidak banyak. Di umur 63 tahun beliau. Kenapa? Karena metabolismenya sangat bagus. Makanannya dijaga, keseimbangan antara yang panas dan dingin, gitu ya. Makanya oleh karena itu, alangkah lebih baik kalau kita sebelum makan yang berat-berat, karbo misalnya dan lain sebagainya, diawali dengan mentimun terlebih dahulu. Makan timun dulu, baru atau nanti diakhiri dengan timun, lebih baik, gitu. Itu adalah salah satu. Maka oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya ketika kita mau makan kurma dengan timun, apakah menjadi sebuah kesunahan? Ingat, ini bukan sebuah sunnah pada dasar hukumnya. Tapi kalau kita makan, mencoba untuk menyukai apa yang disukai Nabi, maka itu menjadi sebuah kesunahan. Ya, menjadi sebuah kesunahan. Karena untuk membuktikan wujud cinta kita kepada Nabi. Kita sebenarnya tidak terlalu suka mentimun, tapi mencoba untuk suka. Maka di sana ada nilai pahala, ada nilai kesunahan. Begitu dijelaskan oleh para ulama muhadditsin. Baik, hadis selanjutnya. Haddatsana Muhammad bin Yahya, haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramli, haddatsana Abdullah bin Yazid bin Salt. An Muhammad bin Ishaq, an Yazid bin Ruman, an Urwah, an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala bitikh birrutab. Ini juga sama hadisnya seperti tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan antara kurma dengan semangka. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas wa haddatsana Ishaq bin Musa haddatsana ma'an haddatsana Malik an Suhail an Abi Salih an abihi an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala kana an-nasu idza ra'aw awwal ats-thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Abu Hurairah bahwasannya setiap siapa saja penduduk Madinah saat itu, ya artinya ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, ketika siapa saja yang baru panen dari kebunnya, ya, dari tumbuhan-tumbuhan apa saja, maka mereka selalu berusaha untuk memberikan yang pertama hasil panennya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Misalnya ada panen kurma, maka kurma pertama sekali langsung dibawakan, setelah panen langsung dibawakan pertama kali kepada Nabi. Jadi mereka para sahabat berlomba-lomba ingin apa? Ingin memberikan hadiah atau merasakan cicipan kepada Nabi
awal daripada rezeki yang mereka punya. Begitu. Maka mereka berlomba-lomba. Supaya apa? Juga ada terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendoakan setiap apa yang diberikan, setiap hasil panen yang dicicipin kepada Nabi terlebih dahulu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendoakan. Apa doanya? Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Abu Hurairah, "Faida akhadahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya, nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka berdoa dengan doa ini. Allahumma barik lana fi thamarina au fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka li Makkata wa inni ad'uka lil Madinata bimithli ma da'aka bihi li Makkata wa mithlihi ma'ah. Apa artinya? Oh, subhanallah. Panjang sekali doanya ya. Kalau kita mungkin diberikan hadiah oleh seseorang atau apa saja, maka boleh dipraktikkan doa ini, terutama khususnya kalau diberikan misalnya buah-buahan, kalau dihadiahi buah-buahan atau berupa makanan atau berupa barang-barang pangan ya, sandang pangan apa saja yang diberikan, maka sangat lebih ideal kita membacakan meniru doa yang pernah dibacakan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi samarina, ya Allah berkahilah pada buah-buah yang ada di negeri kami, kata Nabi. Wa barik lana fi madinatina, dan juga berkahilah kota kami. Wa barik lana fi sa'ina, dan juga berkahilah pada sok-soknya kami. Sok itu apa? Artinya tempat-tempat simpanan daripada makanan-makanan pokok kami. Wa fi muddina, ya dalam mud-mud juga. Allahumma ya Allah, Engkau yang telah memberi keberkahan kepada Nabiullah Ibrahim. Engkau yang telah memberi status bahwa Nabi Ibrahim itu adalah hambamu, wa khaliluka, dan juga ya kekasihmu, wa nabiyyuka, dan juga nabimu, wa inni abduka wa nabiyyuka, dan sesungguhnya aku pun, kata Nabi, adalah seorang hambamu dan juga seorang nabimu. Wa innahu da'aka li Makkata. Nah, karena Nabi Ibrahim pernah mendoa atau memanjatkan doa kepada kota Makkah, dan aku, sesungguhnya aku, kata Nabi, maka begitu juga pula aku ingin memanjatkan doa untuk kota Madinah. Maka kalau kita bisa lihat, efek daripada doa Nabi ini masih terbukti terlihat sampai sekarang. Ya, kalau misalnya keberkahan kota Madinah, maka efeknya dari doa Nabi ini 2 kali lebih berkah daripada kota Makkah. Meskipun memang haram itu ada 2, haramain ya, haram Makkah atau haram Madinah. Nah, ternyata keberkahan yang ada di kota Madinah 2 kali lipat daripada keberkahan yang ada di kota Makkah. Subhanallah. Ya, maka oleh karena itu tidak heran kenapa kalau kita umroh, kalau kita haji, saat kita di kota Madinah kita merasakan, oh begitu tenang kota Madinah, begitu adem. Beda kalau misalnya di kota Makkah, kayaknya agak sedikit karena mungkin kondisi juga kredit dan lain sebagainya, karena di sana adalah puncak atau inti utama ritual ibadahnya, maka sehingga lebih kredit. Tapi secara keberkahan juga mungkin kita bisa merasakan masing-masing. Bagi yang pernah ke sana itu bisa merasakan bagaimana ketenangan kota Madinah itu berbeda sekali dengan kota mana saja yang mungkin pernah kita kunjungin. Meskipun itu Eropa atau kota terromantis di dunia, misalnya di Paris dan lain sebagainya, enggak sama. Pasti Madinah jauh lebih romantis, jauh lebih adem, jauh lebih, subhanallah. Itu adalah merupakan hasil daripada keberkahan yang pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bimisli ma da'aka bihi lima kata wa misli ma'ahu. Maka kata Nabi, sebagaimana Nabiullah Ibrahim kekasihmu pernah mendoakan kepada kota Mekah, maka aku hari ini mendoakan kepada kota Madinah. Dan itu semoga seumpama apa yang pernah didoakan oleh Nabiullah Ibrahim. Ternyata bukan hanya seumpama, tetapi juga 2 kali lebih lipat keberkahan, 2 kali lebih berkah ya, yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian apa dikatakan? Summa yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dzalika tsamar. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat kalau ada seandainya anak kecil saat itu lewat, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam suka manggil anak kecil dan memberikan apa? Mencicipi samar itu, mencicipi buah-buahan itu atau hadiah yang dibawakan itu kepada anak kecil terlebih dahulu. Nah, ini juga sebuah praktik kesunahan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau kita ingin, kalau ada makanan, maka alangkah lebih baik kita memberikan yang pertama sekali didahulukan anak kecil terlebih dahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mempraktikkan yang demikian. Jadi kalau apapun ada hadiah, ada buah-buahan diberikan oleh tetangganya Nabi atau oleh sahabatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencicipinya terlebih dahulu, tapi juga kalau ada anak kecil yang lewat atau ada anak kecil yang dilihat oleh beliau, maka anak kecil dulu yang diberikan kesempatan untuk mencicipinya. Nah, baik itu mungkin banyak hikmah juga yang ada dari makna aktivitas tersebut. Baik. Lanjut hadis yang terakhir, haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, haddatsana Ibrahim bin Mukhtar an Muhammad bin Ishaq an Abi Ubaidah bin Muhammad bin Amr bin Yasir an Rubai binti Muawidh bin Afra qalat ba'athani Mu'adz bin Afra biqina. Oke. Ini ada dikatakan diceritakan Rubai binti Muawidh. Ini Rubai binti Muawidh, sahabiah, seorang sahabiah perempuan diutus oleh Muawidh bin Afra. Ya, diutus oleh Muawidh bin Afra. Terus kemudian beliau mengatakan, aku juga diutus oleh Mu'adz bin Afra biqina. Nah, jadi istilahnya ini adik kakak. Ya, jadi kalau seandainya Rubai ini adalah ponaan daripada Mu'adz bin Afra. Ayahnya Muawidh bin Afra, si Rubai, ayahnya Muawidh bin Afra, tapi Muawidh bin Afra ini ya dikatakan bahwasanya bahwa Rubai binti Muawidh ini dikatakan bahwa ada pamanku yang bernama Muadz bin Afra itu memerintahkan atau mengamanah kepadaku untuk membawa sewadah ya, sekinah. Sekinah itu sewadah atau bisa dikatakan seplastik min rutabin wa alaihi ajrun min qitha. Daripada kurma, seplastik kurma dicampur dengan kisah zugbin. Kisah zugbin ini mentimun yang masih ada bulu-bulu halusnya. Mungkin mentimun itu nggak ada di negara kita ya. Tapi kalau di Arab itu ada mentimun yang masih ada bulu-bulunya. Di kulitnya ada bulu-bulu tipis. Nah, ini kisah zugbin adalah jenis mentimun yang ada bulu-bulu halusnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-qitha. Karena beliau itu tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengan qitha, kata Muadz bin Afra. Maka Muadz bin Afra mengutus keponakannya Rubai tadi untuk mengantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seplastik daripada kurma yang dicampur dengan mentimun. Maka ketika datang ke hadapan Nabi, fa'ataituhu bihima wa indahu hulyah. Ketika saat itu aku datang membawakan kepada Nabi, maka Nabi saat itu kebetulan ada hulyah. Hulyah itu apa? Perhiasan. Ya, emas, perhiasan emas. Qad qadimat alaihi minal Bahrain, yang beliau dapatkan dari Bahrain. Ya, dari negara Bahrain. Ya, artinya beliau baru mendapatkan hadiah sebongkah emas dari Raja Bahrain. Begitu ceritanya. Apa yang terjadi? Famala'a yadahu minha fa'a'tanihi. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan sekantong plastik daripada mentimun dan kurma, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru dapat hadiah satu genggaman daripada emas. Iya banyak ya, genggaman emas itu mungkin banyak sekali. Kalau kita jual udah berapa? Udah bisa dapat ya puluhan sampai ratusan juta kalau kita convert ke rupiah. Tapi apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengambil satu 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 apa satu genggaman itu
langsung memberikan kepada Rubai yang mengantar itu. Langsung diberikan semuanya. Subhanallah. Ini beruntung sekali. Ini istilahnya Rubai ini datang di hari yang tepat, ya. Di hari yang tepat secara kebetulan. Maka dia dapat sebongkah emas yang hanya karena mengantar kurma dan mentimun. Subhanallah. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka terkadang kalau siapa saja yang datang ke rumah beliau dan beliau pasti memberikan oleh-oleh untuk dibawa pulang. Tapi waktu itu oleh-oleh cuman ada sebongkah emas, itu pun hadiah dari raja, maka semua hadiah itu diberikan kepada Rubai. Gitu. Jadi sungguh sangat beruntung sahabat-sahabat Nabi yang datang kepada Nabi. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh perhiasan, tidak butuh emas. Jadi semuanya dianggap hal yang biasa oleh Nabi. Yang berbau keduniawian, perhiasan duniawi dianggap biasa aja semuanya. Maka itu dijadikan tidak nilainya itu dianggap sama dengan apa saja yang ada di rumahnya. Kalau Nabi tidak punya perhiasan, kalau ada baju bekas maka baju yang diberikan. Kalau apa saja yang ada di rumah Nabi, siapa saja yang datang maka ketika Nabi bisa memberikannya, maka Nabi berusaha untuk memberikan. Tapi kalau tidak ada, ya mungkin belum beruntung, begitu ya. Maka begitulah sifat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang datang ke rumah Nabi biasanya pulang dengan tangan kosong, tidak ada. Biasanya jarang-jarang. Itu yang sering diceritakan oleh oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hal ini sering dipraktikkan oleh ulama-ulama terdahulu, termasuk Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik itu di akhir masa hidupnya beliau itu difasilitasi oleh raja sehingga kehidupan akhirnya itu lebih mewah daripada awal-awal proses beliau belajar. Kalau ketika beliau sudah jadi ulama besar, saat itu beliau masih menolak, ya, menolak pemberian-pemberian raja itu menolak semuanya. Dan beliau lebih senang hidup dengan keadaan yang warak, rumah kecil, gubuk kecil di Madinah saat itu, kemudian mengajar di Masjid Nabawi. Kemudian di akhir-akhir hidupnya, beberapa tahun di akhir hidupnya, beliau itu difasilitasi oleh raja yang termasuk saat itu yang memimpin Raja Abbasiyah. Kemudian difasilitasi semuanya, dibuatkan rumahnya, rumah yang besar. Ya, sehingga dengan fasilitas itu Imam Malik, siapa saja yang datang ke rumah beliau untuk belajar, maka pulang diberikan emas. Wah, Masya Allah, enak sekali ini. Pulang belajar udah dapat ilmu, dapat emas lagi. Nah, nggak usah bayar, free gitu ya. Datang, pulang dapat emas. Nah, itu yang dilakukan oleh Imam Malik sampai akhir hayatnya. Subhanallah. Baik, hadis terakhir, hadis yang sama. Haddatsana Ali bin Juhujr, akhbarana Syarik an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubai binti Muawwidh bin Afra. Qalat ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqina min rutab wa ajri zughbin fa'atani mil'a kaffihi hulyan atau qalat dhahaban. Di dalam hadis yang lain juga diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti yang tadi. Nah, datang seorang Afra, ya, Rubai binti Muawidh membawakan sekantong rutab dan sekantong kurma dan mentimun. Ketika diberikan saat beliau pulang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi daripada tangannya daripada apa? Daripada emas. Bawa pulang oleh-olehnya emas, ya, bawa timun, bawa pulang oleh-oleh emas. Mentimun ditukar dengan emas. Subhanallah. Baik, ini yang mungkin dapat kita paparkan sedikit daripada hadis-hadis yang kita bacakan terkait dengan buah-buahan yang pernah dimakan Nabi. Kalau di dalam hadis ini diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mentimun, suka kurma, suka semangka, ya, dan juga di hadis yang lain juga yang di bab yang lain kita baca suka labu, ya, suka labu, ya, artinya itu beberapa buah-buahan yang pernah dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mentimun ini atau kisah ini para ulama hadis tidak menyempitkan makna bahwa itu seperti mentimun yang kita punya sekarang. Apa saja buah yang banyak airnya maka itu diibaratkan dengan kisah atau diibaratkan dengan bitik tadi. Jadi bisa jadi di sana buah melon masuk,
buah yang banyak, pokoknya yang banyak airnya. Nah, maka semua buah yang banyak airnya kata para ulama muhaditsin yang mensyarah hadis ini maka dikatakan itu boleh termasuk buah-buahan yang disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingat kalau kita kebetulan lagi makan buah-buah yang seperti ini yang pernah dijelaskan dalam hadis ini, jangan lupa niatkan untuk mengikuti kesunahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengikuti kecintaan atau mengikuti apa yang dicintai oleh Nabi. Wallahu a'lamu bishawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Tadi Ika. dikatakan Rasulullah mendoakan Madinah ya. Betul. Tapi saya pernah mendengar membaca hadis Bukhari yang mengatakan bahwa Rasulullah enggan mendoakan Hijaz. Hijaz kan termasuk Mekah, Madinah Baik. sama ibu kotanya Riyadh ya. Dia lebih Betul. mendoakan negeri Sam dan Yaman itu. Itu Bukhari Ustaz, Betul. mungkin di riwayat yang lain ya. Iya, iya. Itu termasuk juga hadis sahih. Baik. Hubungannya dengan yang tadi Udah itu aja. gimana itu Ustaz? Dengan hadis yang tadi Oke, baik. yang eh, Baik. Ya, tentu ada konteks-konteks tertentu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, artinya juga sesuai dengan kondisi atau situasi-situasi tertentu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat ketika mendoakan kota Yaman atau mendoakan kota kota negeri Syam dan negeri Yaman itu juga termasuk salah satu kota atau negeri yang pernah didoakan Nabi yang di sana termasuk menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kota yang banyak terdapat keberkahan. Maka kalau kita lihat bahwasannya Hijaz itu adalah eh, dulu dikenal dengan Hijaz. Ya, sekarang tidak lagi dikenal dengan Hijaz. Hijaz itu adalah yang meliputi di kota Hijaz itu artinya gini, kalau dulu belum ada negaranya ya, belum ada sebuah kenegaraan, kalau sekarang sudah dikenal dengan Arab Saudi. Kalau dulu itu belum dikenal dengan Saudi Arabia. Yang dikenal adalah Hijaz, negeri Hijaz. Ya, artinya negeri Hijaz itu adalah termasuk di dalamnya kotanya adalah kota Makkah, kota Madinah, kota Jeddah, ya, itu juga termasuk di dalam ruang lingkup Hijaz tersebut. Kemudian kalau misalnya dikatakan negeri Syam, artinya negeri Syam juga tidak terbatas kepada Palestina saja. Semua negeri Syam masuk beberapa negara-negara bagian yang ada di dalam bingkai negeri Syam yang sekarang juga tidak terkenal lagi dengan negeri Syam, tapi negeri-negeri atau negara-negara tertentu karena sudah menjadi sebuah kenegaraan. Maka kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu eh, enggan mendoakan kota Hijaz? Karena ada situasi-situasi tertentu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diusir oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Mekah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang suka mendoakan karena merasa diusir. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diusir itu sebenarnya tidak enggan dan tidak benci kepada negerinya. Tapi bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diusir dari kota Mekah, Nabi bahkan mendoakan kota Mekah. Apa kata Nabi di dalam doa yang dan juga dicatat di dalam hadis yang sahih, kata Nabi, seandainya aku tidak diusir dari kota Mekah ini, lama kharajtu minki, kata Nabi, dan aku tidak akan keluar. Itu sebagai wujud nasionalismenya Nabi, ya, rasa nasionalisme Nabi itu tinggi. Jadi kecintaannya kepada negeri kelahirannya itu begitu tinggi. Maka oleh karena itu nggak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benci kepada kota Hijaz, ya, benci kepada kota Hijaz atau benci kepada negeri Hijaz. Nggak, karena dalam beberapa konteks-konteks tertentu, ya mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alasannya
enggan mendoakan kota Hijaz, ya bukan atas kotanya, tapi kepada penduduk-penduduknya. Termasuk Taif ya ketika Nabi diusir dari kota Taif. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan disambut oleh orang-orang yang di luar kota Hijaz seperti Ethiopia ya atau negara-negara Yaman. Ethiopia itu juga sangat sangat apa sangat memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada seorang raja di sana ya yang diam-diam masuk Islam sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya artinya senang kepada beberapa masyarakat-masyarakat yang di luar negeri Hijaz. Nah, maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan enggan mendoakan kota Hijaz, tapi enggan mendoakan negeri atau orang-orang yang ada di dalam kota Hijaz tersebut, dan itu hanya terbatas oleh situasi saja, terbatas oleh beberapa situasi saja. Dan sampai sekarang kalau kita lihat secara spesifik Nabi bahkan mendoakan kembali kota Madinah, kota Makkah didoakan kembali sehingga ada keberkahan, efek dari keberkahan itu sampai sekarang masih terbukti. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan insya Allah. Jadi Begitu Pak Iqbal. kondisional ya Ustaz. Jadi kondisional saja. Iya. Tapi mungkin ada ini juga himah gitu, ada pandangan futuristik karena di sana akan terbit kegoncangan dan fitnah dan akan timbulnya apa namanya tanduk setan. Lambang polisi Arab kan Ya. itu segitiga itu. Iya, iya, salah satunya itu. Jadi istilahnya ya itu mungkin kalau dikaji dari segi ilmu futuristiknya mungkin dapat ya. Atau ada ilmu terkait dengan akhir zaman, ya salah satunya bisa dikaitkan. Ya, eskatologi bisa dikaitkan karena dikatakan bahwasanya ya memang dua negeri Mekah, Madinah ini tidak dimasukkan oleh Dajjal terutamanya. Tapi di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya apakah orang-orang di dalam yang berlindung di dalam kota Madinah atau dalam kota Mekah itu tidak terkena fitnah Dajjal? Tidak semua juga. Ada orang-orang yang dikatakan oleh Nabi, ada orang-orang yang nantinya mereka bahkan keluar daripada dua haramain itu sehingga mereka terkena fitnah dajjal. Jadi nggak jamin orang yang ada di dalam dua kota Mekah itu meskipun pribumi, oh sudah selamat dari fitnah dajjal enggak. Maka yang menyelamatkan kita dari fitnah dajjal adalah daripada doa-doa kita atau apa saja bacaan-bacaan yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sering berdoa supaya tidak dijumpakan dengan Dajjal, tidak terkena fitnah Dajjal dan melakukan amalan-amalan yang menjauhkan kita dari fitnah Dajjal. Nah, itu adalah alternatifnya seperti itu. Jadi bukan jaminan orang yang tinggal di kota Makkah tidak kena fitnah Dajjal. Tidak. Bisa jadi mereka keluar saat itu. Ada panggilan batin atau ada magnet seperti magnet yang membuat mereka keluar daripada dua kota itu. Maka itu bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksi itu bahwa ya Saudi itu ya mungkin kalau kita sekarang luar biasa kalau kita lihat efeknya ya, termasuk juga salah satu fitnah banyak sekali yang kita dapatkan di sana. Ya, dan juga salah satunya tanda-tanda akhir zaman yang pernah disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya bahwasanya nanti tanda-tanda akhir zaman itu salah satunya adalah engkau mendapatkan di negeri-negeri yang dulunya dikembalakan kambing, ya kalbia. Itu maksudnya apa? Negeri-negeri Arab yang tandus gersang dulunya tempat pengembala kambing, tapi mereka malah berlomba-lomba untuk membangunkan bangunan yang tinggi-tinggi. Nah, sudah terjadi sekarang. Kita lihat Emirat, kita lihat Oman, kita lihat Saudi ini sekarang visi-visinya apa? Visi-visi keduniawian sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dulu. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan itu. Jadi tidak heran, ya, tidak heran. Nah, maka apakah ada kaitannya dengan lambang lambang Saudi itu sendiri? Ya, itu saya kurang tahu. Apakah mereka ada koalisinya dengan ya kalau kita lihat sekarang ada namanya sekte-sekte satanik, apakah mereka juga masuk di antaranya daripada sebagian mereka ada yang masuk ke sekte itu wallahu alam. Gitu saya rasa Pak Ibkar. Iya, Insya Allah ada syukur lagi Ustaz. yang lain. Apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, Ibu siapa? Ibu Ida. ya, Ustadz mau tanya kalau misalnya kita kan mengikuti sunnah Nabi tuh kadang ada yang mungkin udah otomatis, ada yang masih nginget-inget ininya apa ceritanya. Nah, kadang-kadang kita kan kalau kayak saya nih bukan ini ya, kadang-kadang nggak meniatkan lagi tapi mungkin di awal iya tapi abis itu kan udah kayak otomatis gitu gimana Ustaz untuk apakah harus selalu memperbaharui setiap tindakan kita itu setiap mau ini sunnah Nabi gitu atau gimana Ustaz supaya tidak Oke. terlewatkan ya, tidak rugi gitu Oke, aja baik, Ustaz. baik, baik. Ya, terima kasih Bu Ida. Baik, ada amalan-amalan yang seperti saya sudah jelaskan tadi, ada amalan-amalan yang memang dasar hukumnya sunnah, misalnya melakukan sholat sunnah, misalnya apa namanya, anjuran Nabi untuk makan dengan tangan kanan, itu juga sebuah kesunahan, tidak termasuk ke dalam sesuatu yang mubah, ya, aktivitas-aktivitas mubah, ya. Maka itu secara otomatis meskipun tidak diniatkan, itu secara otomatis akan masuk ke dalam pahala yang sunnah, gitu. Tetapi apabila aktivitas-aktivitas yang merupakan aktivitas mubah, ya, yang diperbolehkan, tidak dalam dasar hukumnya sunnah, ya, misalnya keinginan sesuatu, makan sesuatu yang sama seperti yang Nabi makan, itu adalah sesuatu yang mubah, maka hal itu harus diniatkan. Setiap aktivitas itu dimulai harus diniatkan, ya. Maka oleh karena itu, supaya kita terbiasa untuk meniatkan itu bagaimana caranya? Setiap langkah yang kita ayunkan setiap hari, nafas yang kita hembus, artinya semua aktivitas kita keseharian dari bangun tidur sampai tidur lagi, supaya apa yang itu semua menjadi sebuah kesunahan bagaimana caranya? Maka para ulama termasuk guru saya dulu juga pernah mengingatkan apa? Maka setiap harinya cobalah kita bersering-sering untuk melafazkan solawat kepada Nabi. Memperbanyak solawat itu otomatis mengingatkan kita selalu kepada Nabi. Maka ketika mulai makan, apapun yang dimakan misalnya, ya, meskipun tidak sama seperti Nabi, tapi dimulai dengan solawat, dimulai dengan Bismillah. Saat itu otomatis teringat sama Nabi. Saat itu otomatis juga menjadi sebuah kesunahan. Dan di dalam solawat itu, nah, karena dengan solawat maka hati kecil kita pasti mengikuti ini sebuah kesunahan Nabi. Misalnya makan apa yang dimakan Nabi, makan labu misalnya, atau makan timun, atau makan kurma. Ketika kita makan, maka dimulai dengan solawat, maka itu otomatis niat kita, ya ini yang pernah dimakan Nabi. Itu menjadi sebuah nilai pahala. Begitu. Jadi bagaimana solusinya? Ya, mari memperbanyak membaca solawat. Maka solawat itu subhanallah salah satu ibadah yang tidak pernah yang tidak akan luntur dan tidak hilang oleh sebab ria itulah solawat. Artinya solawat tidak ada yang bisa menggagalkan nilai pahalanya. Itulah solawat. Jadi kalau seandainya kita solawat pun dalam keadaan ria, maka itu juga tercatat sebagai pahala. Cuman satu-satunya amalan yang dikerjakan dengan ria dan dicatat sebagai pahala itu hanya solawat saja. Solawat kepada Nabi. Dan kemudian solawat itu, di dalam solawat itu semua terangkum semua zikir. Jadi kalau kita ingin mengamalkan zikir-zikir tertentu, boleh silakan. Kalau mau memperbanyak, sering baca subhanallah, sering baca alhamdulillah, Allahu Akbar, apa saja. Atau yang biasanya diamalkan. Salawat itu ternyata bisa merangkum semua zikir itu. Di dalam salawat sudah terkandung makna astagfirullah. Di dalam salawat sudah terkandung makna subhanallah. Semua zikir-zikir masuk ke dalam salawat yang cuman sepenggal saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ingin melanjutkan lebih baik. Wa ala alihi sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Ini sebuah keistimewaan yang diajarkan para ulama-ulama. Maka kalau tidak heran, kalau diajarkan oleh para guru-guru kita, ya kalau ingin apa namanya, eh, ingin merutinkan sebuah amal, dimulai saja dengan salawat dulu. Rutinkan amalan salawat, maka insya Allah
aktivitas-aktivitas yang lain kalau kita ingin menambah amalan-amalan yang lain, insya Allah Allah mudahkan. Nah, dimulai dari salawat. Tapi juga ada orang mengatakan, oh salawat itu, yuk salawat supaya dapat mobil. Lihat mobil mewah disalawatkan. Lihat apa saja disalawatkan supaya dapat ya. Nah, kalau itu ada kata guru saya itu namanya salawat-salawat onta. Artinya keingin sesuatu saja. Ingin sesuatu keduniawian disalawatkan. Ya, jadi mari salawat kita jangan sampai terbatas begitu saja. Jangan sampai nilainya begitu rendah karena ingin sesuatu, berharap perhiasan-perhiasan dunia saja. Ya. Jadi berharaplah apa yang kita amalkan sekarang, meskipun selawat itu mungkin tidak dibalas di dunia, lebih penting kita berharap semuanya dibalas di akhirat. Karena balasan di akhirat itu justru berlipat ganda daripada balasan di dunia. Itu justru para sahabat dulu tidak berharap apa yang mereka harap, doa-doanya atau apa saja yang di apa namanya diamalkan, tidak berharap semua digantikan di dunia. Bahkan mereka berharap digantikan di akhirat karena nilainya jauh lebih besar kalau di akhirat. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Terima kasih Ibu Ida. Jazakallah. Barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan langsung ke sesi